Hari yang panas kosong, dan siang hari yang panas sepertinya melelehkan seluruh ruang. Namun, di bawah siang hari ini, ada seseorang yang duduk melingkar. Itu adalah Qin Yichen. Dia menggumamkan, kode Buddha Mercy Purdu, dan memuntahkan suara dupa. Seluruh orang tampaknya diselimuti api. Pancaran samar Buddha muncul di tubuhnya, membuatnya tampak sangat serius. Cahaya Buddha seperti hari kabisat lainnya, berjuang melawan terik matahari. Alasan mengapa dia meminta Buddha untuk ulas asih yang besar di kehidupan sebelumnya adalah karena dia telah sadar, dan dia sering merasa patah hati setiap kali dia memikirkan orang yang dicintai dan kecantikannya yang hilang. Hanya ketika dia mempraktikkan Maharahmat Agung dan kitab suci Buddhis Purdu barulah hatinya dapat ditenangkan. Setelah kebangkitan, kitab suci Buddha Rahmat Agung Purdu hampir dilupakan olehnya, dan baru setelah hatinya hampir hilang dia mengingat kitab suci Buddha. Namun, di kehidupan sebelumnya, dia mempraktikkan kitab Buddha ini hanya dengan meditasi, dan tidak mengembangkan pancaran cahaya Buddha. Tahukah Anda, pancaran Buddha, di dunia ini, hanya Buddha yang mempraktikkannya, jadi Buddha tidak takut menyebarkan kode Buddhis Purdu belas kasih besar. Jika situasi ini diketahui oleh Buddha itu, saya tidak tahu apakah dia akan menyesal memberikan kode Buddha ulas asih dan kemurnian yang agung kepada Qin Yichen. Dengan pancaran Buddha, ini lebih menakutkan daripada guntur, angin, hujan, matahari yang lebih mengerikan, dan lebih tak tertahankan, yang secara mengejutkan membuat Qin Yichen lewat dengan mudah. Baru setelah badai petir pecah lagi, Qin Yichen tersadar dari kanon Buddha Purdu ulas asih agung. Meskipun kode Buddha ulas asih Purdu dapat menjaga hatinya untuknya dan tidak diserang oleh kejahatan eksternal, itu tidak membantunya dalam guntur, angin, dan hujan. Babak temper baru dimulai, dan teriakan umum seperti lilin seperti hantu dan melolong seperti serigala datang dari mulut Qin Yichen lagi. Hari demi hari. Di luar, meskipun Yu 1000 Qiyu mengkhawatirkan situasinya, tidak mungkin. Bahkan jika Yu 1000 Qiyu khawatir, dia harus menunggu 3 bulan. Waktu berlalu cepat. Selama periode ini, banyak hal terjadi di luar. Senyawa dan hanyalah salah satunya. Satu hal lagi, bahkan senyawa dan yang samar-samar dibayangi. Itu adalah makam Ling Tian. 4 perintah Ling Tian dikumpulkan. 4 tanah suci besar. Total 4 orang, memasuki makam. Momen ini dapat menarik perhatian semua kekuatan. Semua orang tahu bahwa jika warisan dapat diperoleh, itu akan menjadi lebih dominan daripada tebing Lingtu. Meskipun Lingtuya dipenggal oleh Qin Yichen, ini tidak menyangkal kekuatan Lingtuya. Seng Wei dalam tubuh itu meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di daerah ini. 4 tanah suci besar. Jika ada yang mendapat warisan, tentu saja, itu berarti kekuatan tanah suci akan lebih baik di masa depan. Ketika Lingtuya berada di alam kekaisaran, itu tidak hanya menyapu alam kekaisaran, tetapi juga membunuh banyak pusat kekuatan Venerable Realm. Orang-orang ini tentu saja tidak akan terjebak di alam seperti Lingtuya. Begitu mereka memiliki warisan, mereka pasti akan segera mempengaruhi Venerable Realm. Bayangkan pembangkit tenaga Venerable Realm dengan warisan Sein. Seberapa menakutkan seharusnya? Jika itu orang nomor 1 di bawah Sein, itu pasti tidak berlebihan. Oleh karena itu, ada banyak kekuatan yang memperhatikan makam Ling Tian. Di luar makam Ling Tian saat ini, semua kekuatan utama ada di sini. Setengah bulan kemudian, seseorang keluar dari makam Ling Tian. Adalah salah satu dari 2 orang di Tanah Suci Sinar Cahaya. Dia terluka parah, hampir sekarat, dan memiliki beberapa lubang darah yang mengerikan di tubuhnya, yang berdarah. Meskipun dia minum banyak ramuan, darahnya masih tak terbendung. Dapat dilihat bahwa lukanya tidak sesederhana itu. Itu terluka oleh Set. Vincent, pria Sinar Cahaya Tanah Suci mengidentifikasi sumber lukanya. Namun, 8 orang yang memasuki makam semuanya berada di alam kekaisaran. Bagaimana dia bisa terluka oleh Seng Wei? Tanda seru. Tanda seru. Sampai orang itu menyebutkan, orang-orang mengetahui tentang sesuatu yang terjadi di makam. Di dalam makam, hati Sage muncul. Begitu berita itu menyebar, semua orang tergerak. Hati Sage, tetapi ada peluang untuk membuat relik suci Sein. Namun, sebelum semua orang terbangun dari keterkejutan hati Sage, berita lain datang dari populasi itu. Hati Sage hancur. Ketika dia mengatakan ini, pria itu memandang lemah ke sisi tanah suci Taihao, dan ada kebencian di matanya. Saudara Wen terbunuh secara tragis, dan saya beruntung dapat melarikan diri. Apa? Dia menghancurkan hati Sage? Banyak orang tertekan. Namun, orang-orang di tanah suci Taihao mengangkat hati mereka. Cry of Light Holy Land 2 orang, 1 tewas dan 1 luka parah. Bagaimana dengan Li Yuanba dan Mo Yanzhen? Tanda seru. Tanda seru. Kedua orang ini sangat istimewa di tanah suci Taihao. Tidak perlu mengatakan Mo Yanzhen, itu adalah adik perempuan kuasi Holisan Mo Yanfeng. Meskipun Li Yuanba tidak memiliki kakak laki-laki dekat yang merupakan putra suci semu, hubungannya dengan Qin Yichen, dan orang-orang dari tanah suci Taihao, semuanya jelas.
Yang satu mudah diucapkan. Salah satunya adalah Tebing Lingtu. Kedua orang ini dibunuh oleh Qin Yichen karena ingin membunuh Li Yuanba. Jika Li Yuanba mengalami kecelakaan, mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan Qin Yichen. Ada juga Mo Yanzhen. Jika dia mengalami kecelakaan, Mo Yanfeng pasti akan bertindak. Maka Li Yuanba pasti tidak akan selamat. Dia menghancurkan hati Sage dan diselimuti kekuatan suci. Dia tidak boleh selamat. Orang itu sepertinya melihat orang-orang di sisi tanah suci Taihao menunjukkan ekspresi khawatir, dan dengan sengaja berkata dengan keras. Begitu kata-kata itu selesai, dia batuk darah. Pasti, dia terbawa oleh sinar cahaya. Tanah suci. Ketika orang-orang dari tanah suci pergi, wajah mereka tidak tampan. Keduanya sinar cahaya tanah suci masuk, mati dan terluka. Tidak ada yang tertangkap, bisa dikatakan kerugiannya berat. Di sisi tanah suci Taihao, semua orang murung. Bagaimana mereka bisa kembali untuk bisnis? Li Yuanba diselimuti kekuatan suci, dan hidup dan mati tidak diketahui. Mo Yanzhen lainnya juga tidak diketahui. Berita buruk apapun yang diteruskan akan menyebabkan kerusuhan kuasi putra suci. Untungnya, kata Mo Yanfeng, atau dia akan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan memilih untuk bersabar. Namun, Qin Yichen jelas bukan orang yang toleran. Jika dia tahu bahwa kecelakaan Li Yuanba terjadi karena perkelahian dengan orang-orang tanah suci, maka dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hal posisi Qin Yichen saat ini, bahkan dapat memicu tabrakan antara dua tanah suci. Ambil kembali beritanya. Beritahu Holy Lord dengan jujur, kami menunggu di sini. Pada akhirnya, tanah suci Taihao, hanya satu orang yang kembali, yang lainnya terus menunggu kabar di luar makam. Hal ini tentu saja langsung ditekan oleh Yu Seribu Autumn. Dia tidak memberitahu Mo Yanfeng, dan tidak mungkin memberitahu Qin Yichen selama pelatihan regional.